Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan kembali sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita tadi telah mendengarkan Injil Tuhan yang mengisahkan bagaimana Yesus menjelaskan atau makna dari relasi persatuan antara kita manusia dengan Yesus sendiri, atau orang yang percaya kepada Yesus dengan Yesus sendiri. Jadi dia mengumpamakan relasi itu adalah sebuah relasi pokok anggur dan rantingnya. Dalam perumpamaan itu Yesus melukiskan bagaimana pokok anggur itu menjadi sumber kehidupan bagi ranting-rantingnya. Ranting-ranting memperoleh kehidupannya dari pokoknya. Jika ranting itu melepaskan diri dari pokoknya, tentu dia akan mati. Karena dia tidak mempunyai lagi sumber atau asupan nutrisi yang memberikan kehidupan kepadanya. Pilihan terakhir atau konsekuensi terakhir keterlepasannya dari pokok anggur itu adalah kematian atau kekeringan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan relasi orang yang percaya kepadanya dengan dirinya. Jadi kita itu adalah ranting dan Yesus sendiri adalah pokok anggurnya. Kita adalah ranting dari anggur itu. Kalau kita melepaskan diri dari pokok itu, dari Yesus Kristus sendiri yang adalah pokok iman kita, tentu kita tidak bermakna. Karena kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, tetapi kita tinggal dalam firman kita sendiri yang kita anggap lebih berarti, yang kita anggap lebih benar daripada yang lain atau daripada Allah sendiri. Sehingga tidak menutup kemungkinannya kita akan terjebak di dalam tawaran-tawaran kenikmatan dunia, sehingga pada akhirnya menjadi mati, menjadi kering, karena sudah tidak bermakna lagi. Tuhan tadi mengatakan bahwa kamu yang adalah ranting tetap berpegang teguh kepadaku, atau tetap mengikatkan diri pada diriku. Jika kamu tetap melekat pada diriku, kamu akan mendengarkan firmanku dan Bapakku akan memberkati kamu. Lalu kemudiannya bahwa orang yang tetap setia kepada Kristus, kepada firman-Nya, dia akan dibersihkan dan akan diberi pupuk oleh Allah sendiri, sehingga menghasilkan buah yang berlimpah atau menghasilkan kebermaknaan bagi kemanusiaan,
baik untuk diri sendiri maupun sesama, serta ekologi, artinya seluruh alam semesta ini. Kita bertindak di dalam kebenaran itu sendiri. Dan kita mempunyai suatu pedoman yang mengarahkan kita, atau yang menjadi petunjuk ke arah perjalanan kita atau arah pandangan kita, yaitu Yesus sendiri yang adalah pokok anggur. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita dalam pengalaman beriman kita kepada Tuhan sendiri secara khusus kita yang sudah dibaptis dalam nama Yesus tentu ada banyak pengalaman yang kita jumpai atau kita alami sendiri di mana kita percaya, tetapi itu hanya di mulut dan pikiran saja, tidak sampai pada penghayatan yang dalam Kita terjebak dalam rutinitas kita sendiri sehingga kita tidak mampu untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dan pelan-pelan pun kita menjadi ranting yang layu karena kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pikiran kita dalam menghayati firman Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan karena itu yang saya pikirkan, tetapi untuk menghayatinya lebih jauh itu mungkin diabaikan sehingga tindakan dan perbuatan kita pun tampak menjadi seperti orang yang munafik. Dalam penghayatan iman, mungkin sebagai seorang pemimpin ada begitu banyak motivasi atau begitu banyak rencana dan program, tetapi bukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang dikedepankan bukan Tuhan sendiri yang menjadi inti pewartaannya, tetapi dirinya. Sehingga pewartaan itu terasa hambar. Atau mungkin juga dalam pengalaman-pengalaman tertentu kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi tindakan-tindakan kita tidak menunjukkan ekspresi firman yang kita dengarkan, ekspresi renungan khotbah yang diajarkan oleh gereja. Tetapi kita menampilkan diri kita sendiri yang mungkin sudah terkontaminasi dengan berbagai tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Sehingga kita pun menjadi ranting yang rapuh dan terlepas. Pada akhirnya kita akan merasakan kekeringan dan tidak berguna lagi. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini yang mengajak kita untuk menyadari diri bahwa kita memang ini adalah ranting Tuhan, ranting anggur, dan pokoknya adalah Yesus sendiri. Kita yang dibaptis, saya dan teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari semua Jadi kita semua ini adalah ranting. Dan kita mendapatkan sumber kesadaran iman kita karena Kristus itu, atau karena diri kita yang senantiasa percaya teguh, berpegang teguh kepada Yesus. Kita mempunyai sumber itu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bacaan ini kita sampai pada sebuah refleksi bahwa memang benar yang dikatakan Tuhan, perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan itu betul. Bahwa kalau kita beriman tanpa kita menyadari pokok iman kita, atau tanpa ada sebuah relasi persatuan yang erat dengan Yesus, itu hambar. Kita tidak menunjukkan diri sungguh-sungguh beriman, kita menjadi layu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa relasi kita, relasi imanku dengan Tuhanku, karena Tuhan adalah sumbernya, maka tidak menutup kemungkinan ada aura kebermaknaan dari dalam diri kita. Orang akan merasa dekat dengan kita, orang akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Dengan demikian dalam diri kita itu ada sebuah kebermaknaan yang ditunjukkan di sana. Bagi Tuhan orang-orang seperti itu orang-orang yang berbuah dan orang-orang yang perlu dipelihara. Dan teman-teman, saudara-saudari, orang yang sangat setia berpegang teguh kepada Yesus, pada firman-Nya itu dikatakan tadi oleh Tuhan, ada sebuah jaminan yang akan diberikan kepadanya. Dia tadi mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan sendiri bagi setiap orang yang percaya dan berpegang teguh kepada Yesus sendiri. Ketika Tuhan melihat diri kita, Tuhan mengetahui sejauh mana kita bertindak, sejauh mana kita berada, relasi yang kita bangun dengan Tuhan sendiri. Tuhan hanya memberikan sebuah jaminan kalau kamu setia kepada firman-Ku dan melakukannya, mintalah maka kamu akan menerima.
Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, semoga kita yang sudah dibaptis nantiasa tetap berpegang teguh pada pokok iman kita, yaitu Yesus Kristus, agar kita tuh tidak kehilangan pegangan, arah dan orientasi, arah atau sandaran kita dalam berjalan menatap ke masa depan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita. Amin.